Wa amma ulumul Islam fatujadu fi tasanifil a'immati minal fuqaha radhiyallahu anhum. Jadi ilmu yang berkaitan dengan Islam semuanya itu ada dalam tasanif, dalam buku-buku dan referensi para a'immah minal fuqaha. Jadi kaitan dengan masalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam sangat banyak sekali. Mungkin satu judul bisa 10 jilid, 15 bisa 20. Seperti kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak sampai menyelesaikan kitab tersebut, kira-kira di jilid yang ke-12 meninggal. Diteruskan oleh Imam Subki sampai ke jilid 18 meninggal. Kemudian diteruskan oleh Syekh Al-Muti'i sampai selesai kitab itu, Syarhul Muhadzab. Ya. Kitab Muhadzab di Syirazi dalam madhab Syafi'i. Sangat banyak. Tetapi yang diwajibkan di sini adalah wal wajib min dzalik, enggak mungkin dibaca semua kitab tadi. Kapan bisa selesainya? Al qadr alladhi la yas'u musliman an yajhalahu. Jadi yang diwajibkan adalah sesuatu yang setiap muslim tidak boleh tidak memahaminya. Berarti sesuatu yang sangat mendasar. Apa itu? Kal ilmi biwujubis salawatil khams. Ilmu tentang kewajiban salat 5 waktu. Ya, dia tahu salat 5 waktu, salat subuh berapa rakaat, kemudian waktunya kapan, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ya, dia tahu betul. Kemudian tidak cukup hanya tahu saja. Kaifiyati fi'liha, bagaimana dia melaksanakannya, syarat-syaratnya, waktunya, kemudian bersuci, taharah laha. Kalau ada air, bagaimana caranya? Kalau tidak ada air, apa yang mesti dia lakukan? Ya, kalau dia musafir, apa yang dia dapatkan di situ? Apakah dia mengqasar solat atau mengitmam 4 rakaat umpamanya salat zuhur? Ya, itu dia harus tahu semuanya. Ya, kemudian kalau dia jadi imam, bagaimana niatnya? Kalau dia jadi makmum, apa niatnya? Ya, jadi syarat-syaratnya, bagaimana cara berwudunya, dan seterusnya. Bagaimana kalau dia harus mandi juga, kemudian niatnya apa? Semua juga harus, karena innamal a'malu binniyat. Kemudian wa ma fi ma'na dzalik. Jadi yang semua berkaitan dengan hal tersebut. Tadi saya sudah jelaskan makmum, imam, solat ketika dia musafir, solat ketika dia tidak musafir, dan seterusnya. Wa kal ilmi biwujubiz zakah. Dia tahu tentang kewajiban zakat. Ini kaitan dengan rukun Islam itu sendiri. Kemudian kewajiban zakatnya berapa persen? Ya, ada zakat harta, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat ar-rikas, kemudian zakat-zakat yang lain. Dia tahu kewajibannya berapa dan kapan dia harus melaksanakan kewajiban tersebut. Wa kal ilmi wal ilmi biwujubi shaumi syahri Ramadan. Ilmu yang harus dia pelajari dan dia tidak boleh tidak tahu bagaimana kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Kemudian bagaimana niatnya, apakah niat setiap malam, atau cukup sekali niat untuk seluruh bulan suci Ramadan. Dia tahu semua itu. Ya, kemudian kalau dia musafir bagaimana, apakah puasa atau tidak puasa. Ya, kalau dia musafir, banyak pendapat di situ. Yang afdal adalah berpuasa. Yang kedua yang afdal adalah berbuka. Yang afdal adalah ya mau buka mau puasa sama aja. Ada juga yang berpendapat yang paling afdal adalah yang paling ringan untuk dirinya. Jadi dia bisa memilih.
Kalau perjalanan tadi perjalanan yang sulit, kalau dia berpuasa akan mendapatkan kesulitan, maka yang paling bagus adalah ya dia berbuka umpamanya. Nah, kalau perjalanan tadi ringan, perjalanan dia menggunakan pesawat terbang umpamanya, dari rumah dengan mobil, perjalanan 1 jam. Kalau dia membatalkan puasa, terus nanti mengqadha'nya jauh lebih sulit. Maka yang afdal untuk orang tersebut, yang tadi adalah dia paham betul, dia berpuasa jauh lebih mudah. Tapi kalau yang perjalanan darat dengan menggunakan sepeda motor, perjalanan 100, 200, 300 kilo, yang afdal untuk dirinya adalah berbuka. Aisaruhuma. Karena apa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesulitan kepada hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan adalah kemudahan untuk kalian, tidak ingin menyulitkan hambanya. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus para duat, ya para mereka-mereka yang diutus ke daerah-daerah untuk menyampaikan pesan-pesan agama, selalu baginda Rasul berpesan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, berikanlah kemudahan pada manusia, wa la tu'assiru wa basyiru, beri kabar gembira. Ya, dekatkanlah mereka ke Islam, wala tunaffiru, jangan membuat mereka itu jauh dari Islam itu sendiri. Berarti dengan akhlak, dengan cara-cara yang sangat bagus. Dan barang siapa yang tujuannya indah, maka cara untuk mencapai tujuan pun harus indah pula, harus bagus pula. Biwujubi shaum syahri Ramadan. Kemudian syarat-syarat puasa, siapa yang diwajibkan puasa? Ya, kemudian yang membatalkan puasa apa saja. Kemudian wal ilmu biwujubil hajj. Jadi dia tahu betul tentang bagaimana kewajiban seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Alal mustati, bagi yang mampu. Ya, kemudian syurutul, syarat-syarat yang mampu itu bagaimana? Siapa yang dikatakan itu wajib melaksanakan ibadah haji? Al-mustati, kalau seseorang memiliki 2 hal. Apa itu? Az-zadu war-rahilah. Punya bekal dan punya kendaraan. Ya, contoh sekarang dalam musim pandemi ini. Bekalnya ada, uang ada. Tapi kondisi untuk berangkat tidak mungkin. Karena tidak ada pesawat yang berangkat ke sana. Dan di Mekah pun dalam kondisi lockdown, ditutup untuk orang asing karena musim pandemi, wabah yang sudah ada di setiap tempat di seluruh bumi ini. Jadi di seluruh negara-negara sudah tersebar COVID-19 ini dan varian-varian yang baru lagi. Jadi uang ada, tapi nggak ada transportasi yang bisa memberangkatkan dia ke sana. Dan di sana pun tidak menerima atau membatasi mereka-mereka yang datang ke sana. Sehingga itulah pentingnya ilmu. Sehingga dalam sebuah hadis an Abi Dzarrin, nah ini pentingnya majalisil ilm. Jadi orang belajar, carilah guru. Ya, sebelum dia mencari ilmu itu, cari siapa yang menyampaikan ilmu tadi. Inna hadzal ilma dinun, ilmu itu ya agama ini. Olehnya itu fanduru, lihat siapa yang kau cari ilmu itu, siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Cari orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bisa dijadikan suri toladan.